jantung di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu saya lihat sudah cukup lengkap ya, di mana kita melakukan pelayanan terdiri dari pelayanan poliklinik, pelayanan di gawat darurat, perawatan di ruangan intensif maupun ruangan umum, dan kita juga memiliki pelayanan intervensional kardiologi yaitu berupa kateterisasi jantung. Ruang lingkup penyakit jantung mulai dari pasien anak-anak ya, dari infan baru lahir sampai pada orang tua. Jadi mulai dari penyakit jantung bawaan maupun penyakit-penyakit jantung yang bersifat umum, degeneratif, penyakit jantung koroner, katup, dan lain-lain seperti aritmia, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Secara umum seperti halnya rumah sakit yang lain, pasien yang datang berkunjung ke Rumah Sakit M Yunus ini terbanyak adalah mereka dengan kelompok gangguan fungsi jantung atau gagal jantung yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kasus yang dilayani di RSMY, baik rawat jalan, rawat inap maupun intervensi, kalau kita lihat dari sebelum pandemi itu sangat banyak ya. Rata-rata per hari pasien di poliklinik kita itu mencapai 70 sampai 100 kasus per harinya. Sedangkan untuk rawat jalan tergantung seberapa banyak rujukan, dan jika memang rumah sakit ini sebagai pusat rujukan utama, maka hampir setiap hari itu pasien yang kita rawat melalui gawat darurat itu berkisar antara 4 sampai 8 pasien per harinya. Sedangkan sejak tahun 2015 pelayanan kateterisasi jantung itu sudah melakukan pelayanan dengan rata-rata per bulan tindakan kateterisasi diagnostik dan intervensional sekitar 70 kasus sampai 80 kasus per bulan. Memang pada saat pandemi terjadi penurunan volume pelayanan pasien dikarenakan pembatasan pergerakan masyarakat. Tapi setelah mulai menurunnya masa pandemi, trennya mulai kembali menuju ke arah normal. Kunjungan poli berkisar antara 30 sampai 40 kasus, sedangkan untuk rawatan inap juga saya lihat sudah mulai ada perbaikan, dan yang kita lihat adalah tindakan elektif maupun emergensi di pelayanan kateterisasi ini pun sudah mencapai angka 50 sampai 60 kasus per bulannya. Jadi tren untuk mendekati fase sebelum pandemi itu sudah membaik ya. Saya kira sudah bisa mencapai sampai 70-80% seperti sebelum pandemi kondisinya. Untuk fasilitas di layanan kardiovaskuler di RSUD M Yunus ini saya lihat sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Untuk rawatan jalan kita memiliki pelayanan ekokardiografi dengan alat yang menurut saya sudah cukup canggih ya di era sekarang. Ada 2 alat echo, kemudian ada 2 alat treadmill, dan juga kita memiliki alat pemeriksaan Holter monitoring EKG. Dan ini adalah salah satu layanan yang baik dan tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Kemudian untuk rawat inap kita sudah ada ICU yang memadai menurut saya ya. Jadi peralatannya dan perawatnya juga sudah baik, dan untuk tenaga kesehatan sudah terlatih. Dan untuk pelayanan intervensional kardiologi kita sudah berjalan sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan untuk jumlah kasus maupun tindakan saya rasa kita sudah memiliki pelayanan yang cukup berkualitas. Memang perlu ada penambahan fasilitas untuk tingkat advance, dan saya yakin dengan program yang dikembangkan oleh manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah itu akan kita bisa capai dalam waktu singkat. Untuk tenaga profesional dokter spesialis jantung kita ada 3 orang dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang sudah mengikuti fellowship training interventional kardiologi dan perawatan intensif.
2 orang dan 1 orang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang sudah mengikuti fellowship imaging kardiovaskuler. Dan untuk tenaga keperawatan itu sebagian besar perawat-perawat di ruangan perawatan intensif itu sudah mengikuti pelatihan kardiologi dasar dan pelatihan kardiologi intensif, juga termasuk untuk perawat yang di ruangan kateterisasi semua sudah mengikuti pelatihan pelayanan kardiovaskuler intervensi untuk perawat. Bagi masyarakat umum yang ingin berobat ke RSUD M. Yunus Bengkulu, itu bisa langsung datang ke Poliklinik Jantung yang kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 7.30 ya, sampai pendaftaran jam 11. Dan itu kita langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bagi peserta BPJS, tentu saja harus ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan tingkat kedua seperti rumah sakit yang ada di bawah kita. Dan beberapa pada kasus tertentu bisa langsung juga dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Dan itu akan sangat membantu pelayanan kardiovaskuler di Provinsi Bengkulu ini khususnya. Untuk pelayanan poliklinik itu buka setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin dan hari Sabtu, mulai pada pukul 7.30 untuk pendaftaran sampai dengan jam 11 pendaftaran, dan pelayanan tetap diberikan sampai pasien selesai di jam kerja kita pukul 14 jika memang masih ada. Untuk masyarakat ya, pesan saya untuk menjaga kesehatan jantung pertama adalah hindari faktor resiko ya. Faktor risiko itu ada yang bisa dimodifikasi, salah satu contohnya adalah jaga tekanan darah ya, supaya tidak tinggi. Kendalikan kadar gula darah kita supaya tidak tinggi, kendalikan kolesterol ya. Jaga berat badan menjadi tetap ideal, aktif berolahraga dan berhenti atau tidak merokok. Dengan kondisi yang bisa kita jaga, maka resiko penyakit jantung itu akan berkurang dengan drastis dan kita akan tetap dalam kondisi yang sehat. Jadi faktor risiko awal ini sangat penting bagi masyarakat supaya mencegah, karena prinsipnya mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. RSMY berubah, maju bersama.